Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Timur, terdapat legenda tentang Watu Ulo, sebuah batu besar berbentuk ular yang diyakini sebagai tempat pesugihan. Konon, siapapun yang berani melakukan ritualnya akan mendapatkan kekayaan instan, tapi dengan harga yang mengerikan. Kelompok ini terdiri dari 5 orang. Bayu, seorang pemuda miskin yang ingin mengangkat derajat keluarganya. Roni, seorang pengusaha gagal yang terlilit hutang rentenir. Mira, seorang wanita yang ingin menjadi terkenal dan kaya raya. Joko, seorang dukun muda yang penasaran dengan ilmu hitam. Teguh, seorang sopir truk yang ingin hidup mewah tanpa bekerja keras. Mereka mendengar kabar dari seorang pria tua bernama Mbah Suryo, seorang mantan pelaku pesugihan yang kini hidup dalam penderitaan. Ia memperingatkan mereka tentang bahaya Watu Ulo, tetapi ambisi mereka terlalu besar untuk peduli. Pada suatu malam bulan purnama, mereka berkumpul di tepi pantai dekat Watu Ulo. Joko, yang memimpin ritual, membawa sesaji berupa darah ayam hitam dan emas sebagai persembahan. Ia membaca mantra yang diambil dari naskah kuno yang ia temukan di desa sebelah. Perlahan, suasana menjadi mencekam. Ombak laut tiba-tiba berhenti. Angin berdesir dingin. Dan suara desisan menyeramkan terdengar dari balik batu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju dunia yang seharusnya tidak mereka ganggu. Cerita akan berlanjut dengan konsekuensi mengerikan akibat ritual pesugihan mereka. Kutukan Watu Ulo. Setelah ritual di Watu Ulo selesai, kelima orang itu pulang dengan perasaan aneh. Tidak ada tanda-tanda langsung bahwa ritual berhasil. Namun dalam beberapa hari, hidup mereka mulai berubah. Awal keberuntungan, Bayu tiba-tiba mendapat warisan dari seorang kerabat jauh yang tidak pernah ia kenal. Roni memenangkan lotre dan dapat melunasi hutangnya. Mira menjadi viral di media sosial setelah sebuah video kontroversialnya tersebar. Joko mendapat banyak klien yang ingin meminta bantuan supranatural darinya. Teguh memenangkan taruhan besar di judi online. Mereka semua mengira pesugihan berhasil tanpa konsekuensi serius. Namun, mereka salah. Tanda-tanda mengerikan. Beberapa hari setelah keberuntungan itu, keanehan mulai terjadi. Bayu melihat bayangan ular raksasa di cermin setiap kali ia bercermin. Roni mulai bermimpi buruk tentang dirinya dikejar ular raksasa di laut. Dan ketika bangun, tubuhnya basah seperti baru saja keluar dari air. Mira mendengar suara desisan di telinganya saat tampil di acara TV. Membuatnya panik dan pingsan di depan kamera. Joko mendapati para kliennya mengalami kejadian buruk setelah menerima bantuannya. Teguh mengalami kecelakaan aneh, di mana truknya menghindari sesuatu yang tak terlihat dan hampir jatuh ke jurang. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Saat mereka berkumpul kembali, Joko membaca ulang naskah ritual dan menemukan bagian yang sebelumnya ia abaikan. Barang siapa yang memanggil sang penjaga Watu Ulo, ia akan menerima kekayaan. Namun harus membayar dengan nyawa atau menjadi pelayan abadi sang penjaga. Mereka panik, sesuatu sedang mengejar mereka. Dan mereka tidak tahu bagaimana menghentikannya. Teror dimulai. Teror pun semakin nyata. Bayu menemukan adiknya dalam keadaan ketakutan. Mengaku melihat seekor ular hitam besar melingkar di dalam kamar mereka. Roni mengalami kejadian aneh di mobilnya. Kecepatan bertambah sendiri. Radio berbunyi suara desisan. Dan rem mendadak tidak berfungsi. Mira mendapati tubuhnya perlahan berubah bersisik setiap kali ia mandi. Joko mulai kerasukan saat tidur. Suaranya berubah menjadi desisan yang bukan miliknya. Teguh menemukan bekas gigitan misterius di lengannya yang semakin membesar setiap malam. Mereka menyadari bahwa pesugihan Watu Ulo bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga tentang kutukan. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan ritual sebelum semuanya terlambat. Cerita akan berlanjut dengan usaha mereka melawan kutukan dan kemungkinan pengorbanan yang harus dilakukan. Ketakutan melanda Bayu, Roni, Mira, Joko, dan Teguh. Mereka menyadari bahwa pesugihan yang mereka lakukan telah membawa malapetaka. Mbah Suryo, orang tua yang dulu memperingatkan mereka, menjadi satu-satunya harapan. Mereka segera menemui lelaki tua itu, yang kini tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggiran desa. Mengungkap cara menghentikan kutukan, Mbah Suryo mendengarkan cerita mereka dengan wajah tegang. Ia menghela napas panjang sebelum berkata,
Kalian telah memanggil penjaga Watu Ulo. Kekayaan yang kalian terima adalah umpannya. Tapi harga yang harus kalian bayar adalah jiwa. Ada dua cara untuk menghentikan kutukan ini. Mengorbankan seseorang sebagai tumbal pengganti atau mengembalikan semua yang telah diberikan Watu Ulo, dengan risiko kehilangan lebih dari sekadar harta. Mereka terdiam. Tak ada yang mau menjadi tumbal. Tapi mereka juga tak siap kehilangan semuanya. Konflik di antara mereka. Pertengkaran pun terjadi. Roni menolak mengembalikan hartanya karena ia baru saja terbebas dari hutang. Mira yang sudah menikmati ketenarannya merasa enggan kehilangan segalanya. Teguh takut jatuh miskin kembali. Joko, sebagai dukun muda, mulai berpikir untuk mengorbankan orang lain demi menyelamatkan diri mereka. Namun Bayu yang paling rasional. Ia meyakinkan mereka bahwa jika tidak segera bertindak, mereka semua akan mati. Ritual pemutusan kutukan. Mbah Suryo akhirnya setuju membantu mereka melakukan ritual pemutusan. Namun, ia memperingatkan bahwa sang penjaga Watu Ulo tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Pada tengah malam, mereka kembali ke tepi pantai tempat Watu Ulo berada. Ritual kali ini bukan untuk meminta, tapi untuk mengembalikan dan meminta pengampunan. Mereka membawa semua yang didapat dari pesugihan, uang, perhiasan, dan benda-benda yang menjadi simbol keberuntungan mereka. Joko memimpin ritual sambil membaca mantra pembatalan. Angin mulai bertiup kencang, ombak menggila, dan suara desisan memenuhi udara. Dari balik Watu Ulo, muncul sosok ular raksasa dengan mata menyala merah. Kalian berani mengembalikan apa yang telah kuberikan. Suara menggelegar memenuhi pantai. Tiba-tiba, tubuh Mira kejang-kejang. Kulitnya berubah semakin bersisik. Matanya memutih. Ia menjerit kesakitan. Sementara ular raksasa itu mendekat. Joko menyadari sesuatu. Salah satu dari mereka telah dipilih sebagai tumbal. Pengorbanan tak terduga. Saat Mira hampir diseret oleh kekuatan gaib, Bayu melompat ke arahnya dan menariknya keluar dari lingkaran ritual. Namun, dalam sekejap, suara desisan semakin keras. Sosok ular itu semakin besar dan mengamuk. Seseorang harus membayar. Di saat genting, Mbah Suryo tiba-tiba masuk ke dalam lingkaran dan bersujud di depan Watu Ulo. Ia menatap kelima orang itu dengan mata sendu, lalu berkata, "Dulu aku juga mengambil pesugihan ini, dan aku telah lama menunggu kesempatan untuk menebus kesalahanku. Biarkan aku menjadi gantinya." Seketika, tubuh Mbah Suryo ditelan bayangan hitam. Jeritannya menggema di seluruh pantai sebelum akhirnya menghilang bersama ular raksasa itu. Angin mendadak berhenti, laut kembali tenang, ritual selesai. Akhir yang pahit. Kelima orang itu selamat. Tetapi mereka tidak pergi tanpa kehilangan. Roni mendapati rekeningnya kosong. Semua hartanya lenyap begitu saja. Mira kehilangan suaranya, membuatnya tak bisa kembali ke dunia hiburan. Teguh kehilangan pekerjaannya karena kecelakaan aneh yang merusak truknya. Joko kehilangan kemampuannya dalam ilmu spiritual. Ia tak lagi bisa merasakan atau menggunakan kekuatan gaib. Bayu menjadi satu-satunya yang tidak kehilangan apapun secara materi. Tetapi ia dihantui rasa bersalah karena Mbah Suryo mengorbankan diri demi mereka. Mereka pun berpisah, membawa trauma masing-masing. Kutukan yang tak pernah hilang. Bertahun-tahun kemudian, Bayu kembali ke pantai tempat Watu Ulo berada. Ia menatap batu besar itu dengan perasaan ngeri. Saat ia berbalik pergi, ia mendengar sesuatu. Suara desisan di telinganya. Pesan moral dari video ini yang dapat kita ambil adalah, keserakahan selalu memiliki harga. Tidak ada kekayaan instan tanpa konsekuensi. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan menuntut balasan, bahkan lebih besar dari yang dibayangkan. Jangan bermain dengan hal yang tidak dipahami. Ilmu hitam dan ritual mistis bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Apa yang tampak sebagai jalan pintas seringkali justru menjadi jalan menuju kehancuran. Setiap perbuatan pasti memiliki akibat. Keputusan yang diambil tanpa memikirkan dampaknya bisa membawa bencana. Tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang-orang di sekitar. Keberanian untuk bertanggung jawab. Bayu dan teman-temannya akhirnya memilih untuk menghadapi kutukan daripada mengorbankan orang lain. Ini menunjukkan bahwa meskipun terlambat, selalu ada kesempatan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuat. Pengorbanan sejati adalah tindakan yang mulia.
Mbah Suryo yang menebus kesalahannya dengan mengorbankan diri menunjukkan bahwa dalam hidup, terkadang pengorbanan adalah satu-satunya cara untuk menebus dosa dan menyelamatkan orang lain. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Pada akhirnya, mereka yang mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan kehilangan lebih banyak dari yang mereka peroleh. Kebahagiaan sejati datang dari kerja keras dan kejujuran, bukan dari jalan pintas yang penuh risiko. Cerita ini mengingatkan kita bahwa jalan cepat menuju kekayaan seringkali berujung pada kehancuran. Lebih baik berusaha dengan jujur dan sabar daripada mencari cara instan yang berbahaya.